Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisiologi saya mengenai journal reading yang berjudul Pengaruh aktivitas sholat pada status saliva dan tingkat kortisol. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mulai dari abstrak, kemudian latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan atau opini yang saya berikan mengenai artikel ini. Abstrak. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Umat Muslim melakukan sholat wajib 5 kali setiap hari. Sedangkan kegiatan sholat dimulai dari wudhu dengan gerakan berkumur yang meningkatkan sekresi saliva melalui stimulasi mekanis. Gerakan ruku dan sujud ketika sholat menyebabkan darah yang kaya oksigen mengalir ke otak. Jika seseorang merasa lebih tenang secara psikologis setelah melakukan sholat dan wudhu, secara parasimpatik meningkat sehingga kadar kortisol normal dapat mengeluarkan lebih banyak air liur yang berair dengan keasaman normal. Kesehatan mulut akan memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sholat dan wudhu terhadap laju aliran saliva, pH, dan tingkat kortisol sebagai indikator kesehatan mulut. Desain penelitian ini adalah desain pretest dan posttest kelompok statis. Penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai laju aliran saliva, pH, dan kadar kortisol pada 20 subjek yang terdiri dari 10 subjek sebagai kelompok perlakuan dan 10 subjek sebagai kelompok kontrol. Air liur dikumpulkan tanpa stimulasi sebelum dan sesudah aktivitas sholat selama 5 menit, diikuti dengan pengukuran laju aliran saliva dan tingkat pH. Tingkat kortisol saliva diukur dengan menggunakan kit kortisol assay ELISA dengan lambda 540 nm. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pH saliva, laju aliran, dan tingkat kortisol setelah aktivitas sholat. Tidak ada perbedaan yang signifikan dengan uji Kruskal-Wallis, tapi ada korelasi yang kuat menggunakan Kendall-Taube test. Kesimpulannya, aktivitas sholat mungkin memiliki korelasi dengan peningkatan pH saliva, laju aliran, dan tingkat kortisol. Latar belakang, kita akan membahas lebih dahulu masalah sholat. Prevalensi gangguan gigi dan mulut di Indonesia adalah sekitar 25,9%. Menurut ahli Reskerdas 2013, menurut hasil Riskerdas 2013, orang yang melakukan konseling kesehatan gigi dan kebersihan hanya 5,3%. Di sisi lain, Indonesia adalah negara besar dengan berbagai kelompok etnis, bahasa, budaya, dan agama. Berdasarkan data sensus tahun 2010, 87,51% warga negara Indonesia adalah Muslim. Dalam agama Islam, ada kewajiban untuk sholat yang dilakukan dalam bentuk gerakan berulang, berdiri, ruku atau membungkuk, sujud, dan duduk, serta didahului dengan wudhu. Sholat dilakukan setidaknya 5 kali sehari. Dalam gerakan sholat ada ruku dan sujud yang menyebabkan darah kaya oksigen mengalir ke otak. Hemodinamik bervariasi terhadap posisi kepala. Aktivitas sujud memiliki kesamaan dengan posisi tengkurap. Namun ketika kepala lebih rendah dari jantung, ada kongesti vena yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Oksigenasi meningkat dengan posisi sujud. Kemudian berikutnya kita membahas tentang saliva. Air liur adalah cairan hipotonik yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah mayor dan minor, berfungsi menjaga kondisi mulut. Volume keasaman atau pH dan komponen protein saliva adalah faktor penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan dalam rongga mulut. Ketika volume saliva dan keasaman saliva lebih rendah dari normal, itu dapat mengurangi fungsi saliva sebagai pelindung jaringan di rongga mulut, pelumas gigi, aktivitas antibakteri, efek buffer, dan lain-lain. Penurunan fungsi saliva dapat digunakan sebagai pendeteksi dini untuk kelainan pada rongga mulut. Berikutnya tentang kortisol. Selain itu, ada juga kortisol sebagai komponen saliva yang dapat digunakan sebagai indikator kesehatan mulut. Kortisol dalam aksis adrenal hipotalamus hipofisis adalah hormon yang diproduksi di zona fasciculata dan zona reticularis dari korteks adrenal. Ritme sirkumsisi dan penekanan menyebabkan hipotalamus meningkatkan produksi hormon pelepasan kortikotropin ke kelenjar hipofisis anterior, kemudian meningkatkan hormon adrenokortikotropik yang ditargetkan pada korteks adrenal. Tingkat kortisol tertinggi ditemukan di pagi hari, terutama sesaat setelah bangun tidur. Tingkat kortisol yang lebih tinggi dikaitkan dengan trauma dan depresi. Ketika seseorang merasa lebih santai dan lebih tenang setelah berdoa di pagi hari, itu akan menurunkan level kortisol. Dengan demikian, sekresi saliva pada jalur saraf parasimpatif yang menghasilkan air liur akan optimal. Sekresi saliva yang cukup menghasilkan keasaman pH yang tepat untuk menjaga kesehatan mulut. Misalnya, sholat dapat mengurangi komponen simpatis dan meningkatkan komponen parasimpatis dalam sistem saraf otonom.
Manfaat wudhu dan sholat. Berdasarkan orang tersebut, terdapat hipotesis bahwa wudhu dan sholat berpengaruh terhadap peningkatan sekresi saliva melalui stimulasi mekanis, terutama dengan berkumur, ruku, dan sujud yang meningkatkan aliran darah kaya oksigen. Serangkaian sholat berakhir dengan dzikir atau doa yang secara psikologis meningkatkan ketenangan pikiran, mempertahankan kadar kortisol dalam batas normal, dan meningkatkan saraf parasimpatik dalam mengeluarkan air liur dengan keasaman normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh sholat dan wudhu pada laju aliran saliva, pH, dan tingkat kortisol sebagai indikator kesehatan mulut. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah Stein, pretest, dan post-test kelompok statis. Subjek penelitian ada 20 pria dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun, sehat, tidak menderita penyakit sistemik, tidak menggunakan obat parasimpatomimetik, dan tidak menggunakan ortodontik atau gigi tiruan. Subjek diinstruksikan untuk mengikat gigi dan makan selama 30 menit sebelum mengumpulkan sampel air liur. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 10 orang. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang melakukan sholat dan wudhu, sedangkan kelompok lain sebagai kontrol terdiri dari non-muslim yang tidak melakukan sholat dan wudhu. Sampel air liur dikumpulkan tanpa stimulasi selama 5 menit di pagi hari sebelum dan sesudah sholat dan wudhu. Pada kelompok kontrol, air liur dikumpulkan pada pukul 4:30 pagi. Laju aliran saliva diukur dengan menimbang sampel saliva dalam keseimbangan bertingkat. Tingkat pH saliva diukur dengan pH meter, tingkat kortisol saliva diukur dengan kortisol assay ELISA kit dan dibaca oleh pembaca ELISA dengan lambda 540 nm. Normalitas data dan homogenitas varian masing-masing diverifikasi oleh uji Shapiro-Wilk dan Levene. Analisis statistik dilakukan dengan uji Kruskal-Willis dan korelasi Kendall-Taube test. Tingkat signifikansi ditetapkan pada P kurang dari 0,05. Data diproses menggunakan SPSS IBM versi 22 untuk Windows. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu hasil laju aliran saliva, pH, dan kadar kortisol ditunjukkan pada tabel pertama. Normalitas data, homogenitas, dan Kruskal-Willis ditunjukkan pada tabel kedua, di mana tabel kedua ini menunjukkan beberapa data yang P kurang dari 0,05 atau dapat diasumsikan bahwa data tersebut memiliki distribusi miring, tetapi uji Levene menunjukkan P lebih dari 0,05 yang berarti bahwa data tersebut homogen. Uji Kruskal-Willis menunjukkan P lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa sholat dan wudhu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Analisis dilanjutkan untuk menentukan korelasi antara aktivitas sholat dan wudhu dengan laju aliran saliva, pH, dan tingkat kortisol oleh Kendall-Taube test, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, di mana tabel 3 menunjukkan P sama dengan 0,744 dan P sama dengan 0,695 yang berarti bahwa ada korelasi yang kuat antara pH saliva dan laju aliran, pH saliva dan tingkat kortisol, tetapi korelasi yang lemah antara laju aliran saliva dan tingkat kortisol, di mana P-nya sama dengan 0,473. Ini menunjukkan bahwa aktivitas sholat dan wudhu mungkin memiliki korelasi untuk meningkatkan pH saliva, laju aliran, dan tingkat kortisol. Hasil laju aliran saliva, pH, dan kadar kortisol ditunjukkan berikut adalah tabel yang dilampirkan. Tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga. Pembahasannya, aktivitas sholat dan wudhu meningkatkan laju aliran saliva, pH, dan kadar kortisol. Aktivitas berkumur selama berwudhu dapat merangsang sekresi saliva berulang kali. Karena terjadi peningkatan volume saliva, maka akan meningkatkan pula laju aliran saliva. Hal ini mempertahankan pH mulut agar tetap normal. Melakukan ruku dan sujud selama sholat dapat meningkatkan aliran darah yang kaya oksigen ke otak menjadi lebih optimal, sehingga dapat meminimalkan stres karena kekurangan pasokan oksigen. Suplai darah yang optimal dan stres minimal menyebabkan penurunan kadar hormon kortisol yang menstimulasi sistem saraf parasimpatik. Ini menghasilkan sekresi saliva yang lebih banyak, yang berair dan kaya akan enzim. Stres dapat menurunkan sekresi saliva. Peningkatan stres dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol. Peningkatan kadar kortisol juga dapat dipengaruhi oleh ritme sirkadian. Perubahan kadar kortisol dapat ditandai dengan peningkatan kadar pH saliva. Antara laju aliran saliva, pH, dan kadar kortisol saling berhubungan satu sama lain sebagai indikator kesehatan mulut. Sholat dan wudhu memiliki korelasi terhadap 3 indikator tersebut.
Terima kasih sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.